Tuan Chu, aku sudah memikirkannya matang-matang. 100.000. Aku milikmu malam ini. Apakah aku tadi kurang tegas? Apakah aku tidak membuatnya takut? Rp100.000 tidak mahal. Tapi tubuh kecilmu itu. Bisakah kamu menanggungnya? Kamu tidak benar-benar berpikir bahwa aku pria yang lembut kan? Aku akan. Tidak apa-apa. Turun. Aku tidak bisa. Aku harus mendapatkan uang itu. Jika Anda merasa ada sesuatu yang belum kulakukan dengan cukup baik, Anda bisa memberitahuku. Aku bisa belajar. Aku tadi menyuruh sopir untuk turun. The film was translated and narrated by M Media. Kamu sangat penakut. Tapi kamu berani-beraninya datang ke sini. Tapi sekarang, sudah terlambat untuk menyesal. Sudah bangun. Di mana uangnya? 100.000. Saat aku menyelamatkanmu di arena tarung, aku pikir kamu dipaksa. Sekarang sepertinya kamu benar-benar melakukannya atas kemauan sendiri. Aku pergi sekarang. Jika kamu butuh uang, kamu bisa mengambilnya. Tidak perlu. Kita tidak akan pernah bertemu lagi. Sepertinya aku terlalu lembut tadi malam. Pakaian kemarin sudah tidak bisa dipakai. Aku sudah menyuruh seseorang mengirimkan yang baru. Ganti pakaianmu sebelum pergi. Bos, Anda terlambat 5 menit. maafkan aku sungguh minta maaf. Aku baru saja pergi ke bank. Jadi aku sedikit terlambat. Lupakan saja, mengingat kamu bisa bermain selo, aku akan memberimu kesempatan lagi. Bar dibuka malam ini, ingat untuk menyelesaikan giliran kerjamu. Jangan bermalas-malasan. Jika penampilanmu bagus malam ini, aku akan memberimu bonus. Terima kasih, bos. Tuan Chu, Nona An terus membuat keributan. Menuntut untuk bertemu dengan Anda. Bagaimana menurut Anda? Jangan temui dia. Halo, malam ini di lantai 3 di seberang jalan. Bar Phantom Sonan sedang mengadakan diskon minuman. Setelah membuatnya menderita tadi malam, dia masih punya tenaga untuk bekerja paruh waktu hari ini. Bukankah aku sudah memberinya 100.000? Rp100.000. Bukankah itu sudah ditransfer kepadamu? Haruskah Anda memaksaku seperti ini? 100.000 hanyalah uang receh baginya. Anakku akan menikah. Bukankah dia perlu membeli rumah? Bibi Lin, haruskah Anda memaksaku seperti ini? Uang yang kuhasilkan setiap bulan, dari 7 atau 8 pekerjaan paruh waktu, semuanya untuk adik laki-lakiku. Aku benar-benar tidak punya uang lagi untuk membelikannya rumah lagi. Termasuk uang dari pagi ini. Kamu punya lebih dari 100.000 bukan? Kenapa kamu bersikap sok tinggi? Lanjutkan saja. Jika pria itu bisa mengeluarkan 100.000, dia pasti bisa mengeluarkan 200.000. Bibi Lin, bisakah Anda benar-benar merasa tenang menggunakan uang hasil menjualku? 50.000. Anda menjualku ke arena tarung seharga itu. 200.000. Aku tidak berharga sebanyak itu. Tang Xiu, aku yang membesarkanmu. Apa kamu benar-benar berpikir aku tidak punya cara untuk menghadapimu? Jika kamu tidak punya uangnya dalam 3 hari, aku akan pergi ke sekolahmu, menyeretmu pulang dan menikahkannya denganmu.
Tuan Chu, pertemuan dimulai dalam 10 menit. Pertemuan akan segera dimulai. Tuan Muda Pei, Bar itu sekarang memiliki pertunjukan selo. Jadi aku sudah mengatur tempat dudukmu di luar. Jika Anda butuh sesuatu, aku bisa membantumu pindah ke ruang pribadi. Benar Tuan Chu kita. Tidak suka keramaian. Tidak perlu. Bukankah ini kelinci putih kecil tadi malam? Tuan Muda Lien, bukankah ini mantan pacarmu? Kenapa? Kamu berpakaian begitu terbuka, sedang mencari pria baru. Cara aku berpakaian adalah karena bosku yang menyuruhnya. Jika Anda punya pendapat silakan sampaikan langsung kepadanya. Tang Shio, kamu mencampakkanku saat itu. Dan kamu membuatku terlihat seperti orang bodoh. Kamu memperlakukanku seperti anjing liar yang menyedihkan. Sekarang kamu akan minum bersamaku. Sebagai permintaan maaf. Ciu tua, bukankah itu sepupumu? Anda berbohong. Jelas Anda yang memaksaku. Aku tidak pernah menyukai Anda sama sekali. Aku sudah selesai bekerja. Aku tidak minum. Tang Shio, jangan tidak tahu berterima kasih. Bukankah kamu kekurangan uang? Kemari, 1000 per minuman. Minumlah. Tuan Muda Lien, sangat mendominasi. Wanita, mereka hanya perlu ditempatkan di posisi mereka. Berpakaian seperti itu. Bukankah sudah jelas kamu sedang mencari pria? Merupakan kehormatan bagimu jika Tuan Muda Lin bahkan melirikmu. Lepaskan. Itu hak istimewamu. Bekas Kupang. Tang Shio, saat aku mengejarmu dulu, kamu bahkan tidak membiarkanku menyentuh tanganmu. Dan sekarang demi uang, kamu sudah menjual dirimu pada orang lain bukan? Berapa pria itu membayarmu? Aku akan membayarmu 2 kali lipat. Bagaimana? Toh kamu memang menjual dirimu, apa bedanya? Lepaskan aku. Bicara. Siapa yang sudah bosan hidup dan berani memukulku? Kamu benar-benar. Sepupu. Kamu mantan pacarnya. Tidak. Dia hanya menyebarkan rumor tentangku. Dia ingin memaksaku untuk bersamanya. Beginikah ayahmu mendidikmu? Merundung gadis di depan umum. Sepertinya aku perlu bicara dengan ayahmu tentang didikanmu. Sepupu ini semua hanya salah paham. Aku tadi hanya bercanda. Aku tidak akan melakukannya lagi. Tolong jangan beritahu ayah. Tang Shio, aku minta maaf. Tolong maafkan aku. Tidak apa-apa. Dia benar-benar penurut. The film was translated and narrated by M Media. Terima kasih. 2 hari terakhir ini, sudah berapa kali kamu bilang terima kasih? Apakah kakimu masih sakit? Jika kamu benar-benar ingin berterima kasih padaku, tunjukkan dengan tindakanmu. Aku tidak melakukan bisnis yang merugikan.
Aku hanya bercanda. Bukankah aku sudah memberimu 100.000? Itu tidak cukup. Kamu seharusnya belajar di sekolah. Bukan berkeliaran di tempat seperti ini. Ini urusan pribadiku. Anda tidak perlu mengkhawatirkannya, Tuan Chu. Aku harus pergi bekerja, aku pergi sekarang. Sudah larut sekali. Kenapa kamu belum turun juga? Lin Si, apa sebenarnya yang Anda inginkan? Apa yang aku inginkan? Tentu saja aku berencana menghabiskan malam bersamamu. Tang Shio, berhenti bersandiwara. Tuan muda Lin kita melakukan kebaikan dengan menginginkanmu. Mengerti? Jadilah penurut. Jangan sentuh aku. Persetan. Dasar anak tidak tahu diuntung. Lucuti pakaiannya untukku. Aku ingin merekam ini dengan benar dan menunjukkannya pada semua orang. Biar mereka lihat betapa hebatnya Tang Shio kita bekerja saat dia bersama seorang pria. Tidak. Lepaskan aku. Tolong, tolong. The film was translated and narrated by M Media. Lin Xie, sebaiknya kamu berdoa agar ayahmu tidak memukulmu sampai mati. Mereka mengambil foto. Sekarang bagaimana? Di mana ponselnya? Tuan muda Lin, apa Anda baik-baik saja? Tang Shio, apa kamu berhubungan dengan sepupuku? Aku tidak akan membiarkannya lolos. Berikan ponselnya. Halo Kak Anya. Ada wanita tidak tahu malu yang mencoba merayu sepupuku. Apa kamu tidak akan melakukan sesuatu? Lepaskan sepatumu. Asrama sudah tutup jam segini. Jika kamu tidak masuk sekarang, apa kamu berencana tidur di lorong? Tuan Chu. Terima kasih. Tuan Chu, aku bisa melakukannya sendiri. Jangan bergerak. Kamu tidak ingin lukanya membekaskan. The film was translated and narrated by M Media. Kenapa kamu cengeng sekali? Aku bahkan belum melakukan apapun padamu. Maafkan aku. Hanya saja, belum pernah ada orang yang peduli padaku sebelumnya. Bertanya, apakah aku terluka, atau apakah aku akan memiliki bekas luka? Maafkan aku. Berhenti meminta maaf terus-menerus. Di mana orang tuamu? Aku hanyalah anak yang mereka pungut. Tidak ada yang peduli, apakah aku hidup atau mati. Di mata mereka, aku hanyalah batu pijakan untuk Tang Yu. Jadi 100.000 itu. Dan semua uang yang kuhasilkan dari pekerjaan paruh waktu, mereka ambil kembali semuanya, untuk diberikan kepada anak kandung mereka. Bagaimana Anda tahu?
Itu sudah tertulis jelas di wajahmu. Maafkan aku Tuan Chu. Aku seharusnya tidak menceritakan semua ini kepada Anda. Aku tidak akan datang ke sini lagi. Aku sudah cukup mengganggu hidup Anda. Tang Xiu, jika aku bisa membantumu menyingkirkan lintah-lintah itu, bagaimana kamu akan membalas budiku? Anda? Mengapa Anda membantuku? Karena Tang Xiu, jadilah milikku. Tuan Chu, maafkan aku tidak bisa menyetujui itu. Apa yang terjadi malam itu adalah atas dasar suka sama suka. Mulai sekarang, aku tidak akan mengganggumu lagi. Bukankah kamu akan mengambil tasmu? Halo Bibi. Tang Xiu, apa kamu sudah memikirkannya? 200.000. Kalau tidak jangan harap bisa menyelesaikan sekolah. Kamu masih terdaftar di kartu keluarga kami. Kamu tidak bisa lari dariku. Aku bisa memberimu uangnya. Bersamaku lebih baik daripada diancam orang lain. The film was translated and narrated Tang by Xiu. M Media. Itu atas dasar suka sama suka. Kamu tidak melakukan kesalahan apapun. Terima kasih untuk pakaiannya. Kamu benar-benar sopan. Minumlah airmu, habiskan lalu sarapanlah. Aku akan pergi memeriksa. Apa yang kamu lakukan di sini? Chu Jin, aku tunanganmu. Tentu saja aku di sini untuk menemuimu. Suara apa itu? Dia punya tunangan. Mungkinkah ada wanita murahan yang tidak tahu malu mencoba mencarimu saat aku pergi? Biar kulihat. Anya pewaris keluarga A. Dia lari cukup cepat. Chu Jin, aku salah paham padamu. Kamu tidak salah paham. Bukankah kamu melihat pakaian di lantai itu? Kamu. Chu Jin, aku tahu itu ulah para wanita itu. Mereka tidak tahu malu sampai berani merangkak ke tempat tidurmu. Aku tidak akan marah. Chu Jin, Jangan berani-berani menyebut dirimu tunanganku. Itu hanya sesuatu yang dibicarakan oleh para tetua saat kami masih kecil. Aku tidak pernah menganggapnya serius. Chu Jin. Chu Jin. Lindsay. Siapa sebenarnya wanita itu? Namanya Tang Xiu. Dia satu sekolah denganku. Kak Anya, kamu harus memberinya pelajaran. Jalan itu adalah alasan ayah memberiku 30 cambukan. Universitas Kintan. Tuan Chu punya tunangan. Mengapa Anda masih mau bersamaku? Kamu tidak boleh menemuinya lagi.
Kamu sampah tidak tahu diri dan rendahan. Siapa yang mengajarimu merangkak ke tempat tidur pria dan bertingkah seperti wanita simpanan? Siapa Anda? Aku adalah tunangan Chu Jin. Apa yang terjadi di sini? Apa yang terjadi di sini? Ada apa? Jangan biarkan dia membodohimu. Dia bekerja di bar kemarin. Hanya mengenakan kain perca. Aku melihatnya dengan mata kepalaku sendiri. Bukankah dia mantan pacar Tuan Muda Lin? Aku tidak percaya dia orang seperti itu. Apa itu benar? Tunangan yang sebenarnya berdiri tepat di sini. Bagaimana mungkin itu palsu? Merusak hubungan orang lain. Dia memang terlahir sebagai pelakor. Aku tidak. Aku memergokimu basah-basah. Kamu masih tidak mau mengaku. Aku pasti akan melaporkan ini kepada pembimbing akademikmu. Jangan. Tuan Chow dan aku hanya bertemu sekali. Dan dia tidak pernah memberitahuku bahwa dia punya tunangan. Aku bukan wanita simpanan. Bertingkah suci padahal kamu wanita simpanan. Kenapa kamu menangis? Menurutku kamu memang seperti itu, memasang wajah polos untuk memburu pria. Biar kulihat bagaimana kamu akan memburu pria. Setelah aku merusak wajahmu itu, Chu Jin, Nona An, aku tidak mengenalmu. Dan aku juga tidak menyukaimu. Dan kita jelas bukan pasangan. Oleh karena itu aku berharap besok kamu menyampaikan permintaan maaf secara terbuka. Karena telah memfitnah Tang Xiu. Tempel saja di papan pengumuman pintu masuk. Chu Jin, kenapa kamu melindungi makhluk miskin dan menyedihkan ini? Aku melindungi siapapun yang ingin kulindungi. Siapa lagi yang merundungmu? Ada apa dengan orang ini? Jangan berkelahi. Minta maaf. Maafkan aku. Aku menyuruhnya meminta maaf. Maafkan aku, maafkan aku. Aku seharusnya tidak memfitnahmu. Itu Lindsay. Dia menyuruh kami menyebarkan rumor tentangmu. Mengatakan kamu bersamanya. Mencoba memaksamu untuk tunduk. Maafkan aku salah. Aku tidak akan pernah melakukannya lagi. Kamu benar-benar penurut. Kamu mau pergi begitu saja? Tuan Chu, Siapa sebenarnya yang mengajarimu untuk menjadi begitu lembut hati? Kalau dipukul kamu bahkan tidak membalas. Nona An adalah tunangan Anda. Wajar saja jika dia marah dan memukulku. Hubungan kita sudah salah sejak awal. Ini salahku. Aku minta maaf. Aku tidak akan menghubungimu lagi. Berhenti. The film was translated and narrated by M Media. Berikan ponselmu. Sudah kubilang aku tidak dekat dengannya. Perjanjian lisan para tetua tentang pernikahan itu tidak berarti apa-apa. Mengenai hubungan kita. Itu pilihanku. Kamu tidak bersalah. Aku sudah menyimpan nomor ponselku. Jika Anya dan Lindsay membuatmu kesulitan lagi, ingatlah untuk memberitahuku. Status tuanku jelas luar biasa. Aku tidak bisa hanya karena kebaikannya padaku menumbuhkan perasaan yang seharusnya tidak kumiliki. Tang Xiu jangan terlalu haus akan kasih sayang. Halo, Bibi Lin. Yueyu. Aku sudah menerima 200.000 itu. Aku sudah menduganya. Kamu sudah menemukan jimat keberuntungan. Kamu sudah mengait pria kaya bukan? Kalau begitu, kamu seharusnya memintanya membelikanmu rumah secara tunai. Lalu, itu bisa jadi rumah pernikahan Tang Yu. Aku tidak bisa menunggunya lagi. Tuan Chu seharusnya tidak terlibat dengan orang sepertiku. Bibi Lin. Aku sudah memberimu 300.000 bulan ini. Jika kamu masih menginginkan uang, kenapa tidak jual saja aku? Apakah itu cukup untuk membeli rumah? Ibu, apa maksudnya dengan itu? Dia bilang dia tidak akan memberikannya.
Anak nakal. Dia sudah mulai berani melawan. Dia berani membangkang padaku. Jangan tidak sabaran. Tunggu ibu akan ke sekolahnya dan membuat keributan. Ibu. Lupakan saja ibu. Dia sudah mengait pria kaya sekarang bukan. Kita harus mengikuti permainannya untuk saat ini. Dia orang yang berhati lembut. Jika kamu mengatakan beberapa hal manis, dia pasti akan memberikannya kepada kita. Anakku memang pintar. Rumah sakit Kington Kota Qinghai. The film was translated and narrated by M Media. Dokter, apakah ada yang salah denganku? Tang Shio. Bukankah ini kelinci putih kecil Chu Jin? Itu bukan apa-apa. Ini adalah pengalaman pertamamu. Dan itu terlalu intens. Kamu terlalu kasar. Menyebabkan iritasi panggul. Itulah yang menyebabkan rasa berat itu. Istirahatlah saja. Ya. Terima kasih dokter. Benar. Berhati-hatilah di masa depan. Katakan padanya. Untuk sedikit menahan diri. Cu tua. Halo Chu Tua. Bukankah kamu terlalu berlebihan? Kelinci kecilmu sudah ada di rumah sakit. Apa yang terjadi? Dia sakit. Tidak. Itu semua karena kamu. Lain kali saat kamu bersamanya. Bisakah kamu sedikit lebih lembut? Masuk ke mobil. Tang Xiu, masuk ke mobil. Jangan membuatku mengatakannya untuk ketiga kalinya. Cantik. Bagaimana kabarmu? Yinu, aku baru ingat. Aku meninggalkan sesuatu di asrama. Kamu duluan saja. Dia menghindariku. Aku minta maaf, aku minta maaf. Tuan Chu, Kamu pergi ke rumah sakit hari ini. Tuan Chu. Anda sudah memberiku uang dan banyak membantuku. Anda tidak perlu mengkhawatirkan urusanku. Aku bisa menyelesaikannya sendiri. Bagaimana kamu akan menyelesaikannya? Dengan kepribadianmu, kamu akan dijual oleh orang lain dan masih menghitung uang untuk mereka. Itu tidak akan terjadi. Aku sudah memberitahu mereka bahwa aku tidak akan memberi mereka uang lagi. Dan jika mereka membuat keributan di sekolahmu, untuk merundungmu, menggunakan kedok, hubungan darah, untuk menyanderamu, apa yang akan kamu lakukan? Aku bisa menyelesaikannya sendiri. Aku tahu Anda sangat berkuasa. Jadi orang sepertiku seharusnya tidak terlibat dengan Anda. Lagi pula, aku tidak akan menjadi mainanmu. Jika kamu tidak mau, kamu bisa menolakku secara langsung. The film was Tidak perlu translated menghindariku. and narrated by Aku M tidak akan Media. memaksamu. Bisakah aku melakukan itu? Tang Xiu, untuk apapun. Selama kamu tidak menginginkannya, kamu punya hak untuk menolak. Bahkan orang terdekatmu tidak punya hak untuk membuat keputusan untukmu. Jadilah lebih kuat. Karena kamu tidak mau. Aku tidak akan mencarimu lagi. Druk. Tuan Muda Pei, Tuan Chu sedang dalam suasana hati yang buruk sejak tadi malam dan telah berada di kantor sepanjang malam. Tolong berhati-hatilah. Baiklah.
Ciu tua. Aku ditolak. Oleh siapa? Kelinci putih kecil itu. Tidak mungkin. Kamu serius. Bukankah kamu bilang kamu tidak suka tape seperti itu? Aku tidak. Tuan muda Chu kita memiliki paras dan tubuh yang bagus dan merupakan pria terkaya di kota ini. Dia menolakmu. Dia pasti akan menyesal. Aku sudah memberinya kesempatan. Dia sendiri yang menolaknya. Sekalipun dia datang mencariku lagi, aku tidak akan peduli padanya. Ya. Ayo kita makan malam bersama nanti. Dekan kita ingin berbicara denganmu secara pribadi mengenai kemitraan medis itu. Bukankah Tang Xiui sedang sakit? Bawa rekam medisnya kepadaku. Kupikir kamu tidak peduli. Bawa ke sini. Baiklah. Kak Anya. Keluarga Tang Xiu sangat miskin. Sepertinya mereka tinggal di desa Lin Shui. Hanya itu yang aku tahu. Kak Anya. Jika bukan karena dia, bagaimana mungkin aku dipukuli seperti ini oleh ayah? Aku tidak tahu, Tri. Apa yang dia punya, sampai sepupuku begitu melindunginya. Dia tidak lebih dari wanita jalang yang menggunakan kecantikannya untuk naik jabatan. Kamu tidak perlu bicara sepatah kata pun. Aku akan mengurusnya sendiri. Ciu Jin. Tang Xiui. Untuk apapun selama kamu tidak menginginkannya, kamu punya hak untuk menolak. Bahkan orang terdekatmu tidak punya hak untuk membuat keputusan untukmu. Bibilin, aku tidak akan memberimu sepeser pun lagi. Aku tidak punya. Dan aku juga tidak punya kemampuan untuk mendapatkannya. Yueyu, jangan marah. Itu kesalahan Bibilin sebelumnya. Sekarang karena Xiaoyu akan menikah. Itu semua berkat dirimu. Mulai sekarang, kami tidak akan meminta uang lagi padamu. Bagaimana menurutmu? Benarkah? Dan kamu tidak akan datang ke sekolah. Apa yang kamu bicarakan? Tentu saja Bibilin ingin kamu belajar dengan giat dan menjadi orang sukses. Xiaoyu akan bertunangan lusa, dan kami mengadakan perjamuan di rumah. Kamu harus pulang untuk acara itu. Kamu adalah kakak Xiaoyu. Kamu harus membiarkan calon adik iparmu bertemu denganmu, bukan? Baiklah. Aku akan datang tepat waktu. The film was translated and narrated by M Media. Nona En, jangan khawatir. Gadis ini sangat patuh padaku. Jika dia bilang akan kembali, dia pasti akan kembali. Soal uang itu, kata sandinya adalah 6 angka 4. Nona Am, apa yang sedang kamu lakukan? Aku belum selesai bicara. Aku ingin Tang Xiu kembali, dan tidak akan pernah bisa pergi lagi. Apa kamu mengerti? Nona Am, jangan khawatir. Selama uangnya ada, kamu bisa memiliki kami. Lakukan apapun yang kamu mau dengan Tang Xiu. Bagaimana kalau kita nikahkan saja dia? Itu bisa diatur. Namun, kamu harus membantuku memilihkan suami yang baik untuknya. Kamu bisa tenang soal itu. Li Si cacat di sebelah itu tahu cara mendisiplinkan wanita. Aku jamin di kota ini, kamu tidak akan melihat Tang Xiu lagi. Didikan macam apa yang menghasilkan anak seperti itu? Setelah selesai, aku akan memberimu 200.000 lagi. Jangan khawatir. Gadis ini, begitu dia kembali, aku jamin dia tidak akan pernah bisa melarikan diri lagi. Ya tolong urus itu. 2 hari kemudian. Atur semua proyeknya. Sore ini, aku ingin melihat laporan terbaru untuk kuartal ini. Dimengerti. Dan rapat sore ini, majukan ke pukul jam 2 siang. Dimengerti, Tuan Chu. Anda bekerja tanpa henti akhir-akhir ini, dan sudah lama sekali. Sejak Anda beristirahat dengan layak. Rumah Tang Xiu.
Yuayu sudah kembali. Xiaoyu, keluar dan sambut dia. Kakak, akhirnya kamu kembali. Aku sangat merindukanmu. Ayo masuk kelak dan minum air. Xiaoyu, bukankah kamu bertunangan hari ini? Kenapa rumahnya belum dibersihkan? Xiaoyu akan menyuruh seseorang membersihkannya sebentar lagi. Kamu masuk dan duduklah dulu. Bibi Lin akan menuangkan segelas air untukmu. Ayo, ayo, ayo. Xiaoyu, kenapa kamu mengunci pintunya? Mengunci pintu. Tentu saja untuk mencegahmu sang calon pengantin melarikan diri. Siapa? Siapa calon pengantinnya? Bibi Lin. Bukankah sudah kubilang? Li si cacat di sebelah sudah mengincarmu, tapi jangan khawatir. Dia bilang, dia akan memperlakukanmu dengan baik. Bibi Lin, uang yang kamu inginkan, bukankah sudah kuberikan padamu? Kenapa kamu melakukan ini padaku? Kakak, seorang wanita yang akan menikah, bukankah itu hanya masalah waktu? Ini adalah jodoh yang diatur Makomlan. Ini tidak terelakkan. Aku tidak mau menikah. Aku tidak mau menikah. Menyingkir. Bukankah sudah kuberi uang yang begitu banyak? Apalagi yang mungkin membuatmu tidak puas? Aku tidak mau menikah dengannya. Aku tidak mau. Itu bukan urusanmu untuk memutuskan. Malam ini, aku akan memanggil si Pincang Li ke sini. Hari ini, kamu akan menjalani malam pengantinmu. Bibi Lin. Aku tidak mau menikah dengannya. Bibi Lin. Tang Xio, sebaiknya kamu bersikap baik. Jika kamu tidak ingin dipukul, jangan pernah berpikir untuk lari. Biar ku beritahu sesuatu. Kartu keluargamu masih ada di buku keluarga kami. Bahkan jika kamu lari ke ujung dunia, aku akan menemukanmu. The film was translated and narrated by M Media. Hujan turun. Aku tidak bisa menikah dengannya. Jika aku bisa melindungimu Aku harus mencari cara untuk pergi dari tempat ini. dan membantumu lepas dari lintah-lintah itu. Tuan Chu, Tang Xiu, kamu menangis. tolong selamatkan aku. Aku akan pergi bersamamu. Tolong selamatkan aku. Tuan Chu, Bawa beberapa orang ke desa Lin Sui cepat. Yueyu jadilah gadis yang baik. Pakai pakaian ini. Li si cacat akan segera datang menjemputmu. Aku tidak akan berubah. ibu, kenapa ibu membuang napas untuknya? Tahan dia. Aku akan mengubahnya. Baik. Lepaskan aku. Kamu memberontak sekarang. Kemari. Lepaskan aku. Ibu pegang tangannya. Tuan Chu, selamatkan aku. Chu Jin. Berapa mereka membayarmu? Aku tahu kamu bos besar. Tapi ini masalah keluarga. Kartu keluarganya masih di dalam kartu keluarga kami. Tuan Chu bertanya sesuatu, jawablah. 300.000. Aku akan memberimu 500.000. Dan jangan pernah mencari Tang Xiu lagi. Tang Xiu benar-benar menggait. Pria sekaya itu. Kita tidak boleh membiarkannya pergi. 1 juta? Kamu belum punya kualifikasi.
untuk bernegosiasi denganku. Ambil sekarang atau kamu tidak akan mendapatkan sepeser pun nanti. Tuan Chu berikan kami 1 juta itu. Dan seumur hidup kami tidak akan pernah mencari Tang Xiu lagi. Kami akan menjualnya kepadamu. Tang Yu kamu. The film was Baiklah. translated and narrated by Asistenku akan M. menemanimu Mia. untuk menghapus nama Tang Xiu dari kartu keluarga. Mulai hari ini, Tang Xiu dan kalian semua tidak akan memiliki hubungan hukum apapun. Baiklah 1 juta kalau begitu. Karena dia adalah orangku sekarang. Dan kamu telah memukulnya. Kita harus melunasi utang itu. Berdiri. Siapa yang memukulmu? Pukul balik mereka. Lakukan. Lakukan. Apa menurutmu ini permainan? Nah, Mulai sekarang, jika ada yang merundungmu, kamu pukul balik mereka. Jika terjadi sesuatu aku di sini. Apa kamu mengerti? ya, Tuan Chu terima kasih untuk hari ini. Tapi 1 juta itu, aku akan menganggapnya sebagai pinjaman darimu. Aku pasti akan membayarnya kembali. Untuk apa kamu berterima kasih? Apa kamu lupa? Apa yang kamu katakan? Aku ingat. Aku bersedia bersamamu. Tidak ada pakaian untukmu di sini. Pakai punyaku untuk sementara. Aku akan mandi. Ada apa? Aku, Apa yang kamu inginkan sebagai balasan? ya, Istirahatlah malam ini. Kamu lupa apa kata dokter? bagaimana kamu tahu? Selama kamu lembut. Seharusnya tidak apa-apakan. Istirahatlah malam ini. Masih banyak kesempatan lain nanti. Aku tidak sekejam itu.
Selamat pagi Tuan Chu. Kamu sudah bangun. Ya. Aku harus pergi ke sekolah sebentar lagi. Aku mau ganti baju dulu. Kemarilah. Aku tidak tahu seleramu jadi. Aku beli saja apa yang kusuka. Kalau ada lagi yang kamu inginkan, bilang saja pada pengurus rumah. Dia akan menyiapkannya. Apakah ini semua untukku? Tentu saja. Terima kasih Tuan Chu. Tapi, Anda tidak perlu menghabiskan begitu banyak untukku. Aku tidak layak. Berdirilah dengan tegak. Jangan terlalu pemalu. Aku seorang pebisnis, karena aku yang menyiapkannya untukmu. Itu artinya, kamu pantas mendapatkannya. Terima saja. Oke. Selamat tinggal Tuan Chu. Yueyu. Selamat pagi Inuo. Yueyu. Kenapa aku merasa kamu sudah berubah? Kenapa aku tidak terlihat cantik? Kamu terlihat hebat. Tapi, aku merasa kamu jadi lebih percaya diri. Kamu sepertinya sedang dalam suasana hati yang baik akhir-akhir ini. Baiklah, ayo pergi. Apakah Tuan Chu akan kembali ke perusahaan? Ke kediaman keluarga Lin. Kenapa kamu diam saja? Mantra apa yang telah Tang Xiu berikan pada Chu Jin? Memikirkan sepupuku benar-benar pergi dan menyelamatkan Tang Xiu. Bagaimana mungkin? Kenapa tidak? Sepupu, Nona An. Kamu masih sempat mencari Xie. Aku. The film was translated and narrated by M Media. Ada apa dengan ayah? Anya, berhenti cari mati di depan Chu Jin. Dia memutus kemitraan dengan perusahaan kuartal ini. Apa kamu tahu berapa banyak uang yang hilang dariku? Mengapa Chu Jin melakukan itu? Bagaimana mungkin Chu Jin menikahi? Vas bunga tidak berguna sepertinya. Itu semua hanya untuk bersenang-senang. Bukankah normal bagi seorang pria untuk memiliki wanita simpanan? Begitu dia bosan bermain, dia akan kembali dengan sendirinya. Aku mengerti. Lin Xie. Jangan cari masalah dengan Tang Xiu lagi. Ini peringatan terakhirku. Baiklah, aku janji. Aku tidak akan memprovokasinya lagi. Sepupu, kamu harus percaya padaku. Ayah benar. Chu Jin hanya mencari sesuatu yang segar. Itu hanya hubungan sesaat. Aku tidak percaya sedetik pun bahwa dia akan membuat hubungannya dengan Tang Xiu diketahui publik. Di mata orang luar, Chu Jin dan aku ditakdirkan untuk menikah. Itu sudah cukup bagiku. Cu tua, jangan lupakan jamuan kemenangan lusa nanti. Kamu kan investor terbesarnya. Kamu harus menghormatiku. Baiklah. Tidak. Kamu benar-benar membawa kelinci kecil itu pulang. Halo, Kalau begitu aku serahkan Cu tua padamu. Dia minum terlalu banyak di acara hari ini. Bukankah ini ketua kita yang penuh perhitungan? Dan istri kecilnya. Tuan Muda Pi, menurutku, tugas utamamu sekarang adalah menghapus aplikasi novel itu.
Bukannya di rumah tidak ada sandal. Kalau kamu masuk angin karena berjalan tanpa alas kaki. Bagaimana kalau perutmu sakit saat datang bulan nanti? Bagaimana Tuan Chu tahu tentang hal-hal ini? The film was translated and Bukannya Tuan narrated Chu by belum M pernah Media. berkencan sebelumnya. Sangat wajar untuk mengetahui hal-hal ini. Lalu, apakah Anda? Sebaik ini juga pada wanita lain. Tentu saja tidak. Bau apa ini? Aku membuat makan malam. Mau coba sedikit? Lihat, apakah rasanya enak? Aku ada rapat besok. Jadi aku tidak akan pulang. Kalau kamu takut, kamu bisa kembali ke asrama. Oke, kalau begitu makanlah sedikit lagi. Paman Chu, Sepertinya hubunganmu dengan Xiao Jin belum banyak kemajuan. Aku dengar tentang apa yang terjadi di perjamuan malam itu. maafkan saya Paman Chu, ini salah saya. Karena gagal memenangkan hati Chu Jin, hanya saja. Wanita itu sangat tidak tahu malu. Merangkak ke tempat tidur Chu Jin, aku tidak akan pernah melakukan hal serendah itu. Dia hanya tahu cara menggunakan taktik rendahan yang licik. Tenang saja calon istri Xiao Jin. Pasti seseorang yang bisa berdiri sejajar di sisinya. Gadis kecil itu tidak layak. Kamu juga datang ke perjamuan kali ini. Kita harus membuatnya mundur saat menghadapi kesulitan. Benarkah? Terima kasih Paman Chu. The film was translated and narrated by M Media. Kamu sudah berada di sisi Xiao Jie begitu lama. Katakan padaku pelet cinta. Macam apa yang dia gunakan pada Xiao Jin ini? Tuan saya benar-benar tidak tahu. Baiklah kalau begitu. Bagaimanapun dia tidak akan pernah bisa menyandang gelar Nyonya Chu. Saya tidak akan pernah menyetujuinya. Jangan gugup. Saat kita masuk nanti, ayahku akan duduk di ujung meja. Di sebelah kanannya adalah ibuku. Ingat saja mereka berdua. Yang lain tidak penting. Tapi bagaimana jika ibumu mengira kita pasangan sungguhan dan tidak menyukaiku, lalu menawariku 1 miliar untuk meninggalkanmu? Tang Xiu keluargaku adalah pebisnis yang bersih. Kami taat hukum dan membayar pajak tepat waktu. Kami tidak punya banyak uang tunai. Aku minta maaf. Aku membaca di novel. Begitulah cara semua ketua bertindak. Dan mereka bilang, kalian semua terbang kemana-mana dengan helikopter. Aku seorang ketua bukan tiran. Tang Xiu. Helikopter tidak diizinkan terbang di atas kota. Kurangi membaca omong kosong yang tidak berguna itu. Paman, sepupuku membawa seorang wanita dari perjamuan sebelumnya. Apa paman tahu? Orang itu teman sekelasku. Keluarganya sangat miskin. Aku curiga dia hanya mengincar uang sepupuku. Paman harus menyadarkan sepupuku. Lindsay, sejak kapan kamu berhak mencampuri urusan sepupumu? Diam. Bibicu J. Halo Paman Chu. Kak Anya, kenapa kamu di sini? Sepupuku pasti mengundangmu. Kal, aku sudah menduganya. Bagaimana mungkin sepupuku tertarik pada sampah seperti itu? Kak Anya, ayo.
Duduk di sini. Bibi, Ngomong-ngomong, di mana sepupuku? Kenapa dia tidak datang bersamamu? tuan-tuan muda sudah tiba. Maaf, membuat kalian menunggu. Ada beberapa urusan di perusahaan yang membuatku terlambat. Halo semuanya, saya Tang Xiyue. Xiojin hari ini adalah perjamuan keluarga. Membawa orang luar. Bukankah itu agak tidak sopan? Bukankah ayah juga membawa orang luar ke sini? Sopan santunku tentu saja dipelajari dari ayah. Kamu, Cukup. Karena kamu sudah di sini, silakan duduk. Bangun. Kak Anya, duduklah di sini. Xiao Jin Enya ada di sini hari ini. Bukankah tidak pantas membawa wanita lain ke rumah? Memang. Nona Ain dan kamu. Bagaimanapun memiliki ikatan pertunangan. Saat pertunangan antara Chu Jin dan Nona An dibuat, mereka berdua masih anak-anak. Mereka bahkan tidak mengingatnya. Selain itu, Tuan Chu tidak pernah mengakui pertunangan ini. Jadi tidak ada yang tidak pantas tentang aku membawaku ke sini. Dia terlihat lemah tapi lidahnya tajam sekali. Urusan pribadi keluarga Chu. Bukan untuk kamu The film komentari. was translated and Dia narrated by kekasihku. M Media. Dan calon istriku. Kenapa dia tidak boleh bicara? Kemari. Tang Xio, apa kamu tidak punya rasa malu? Setelah gagal merayuku, kamu mengincar sepupuku kan? Aku tidak pernah mengejarmu. Kamu yang mengejarku. Dan aku tidak pernah menyetujuinya. Kamu, Lindsay. Tutup mulutmu. Dia adalah calon sepupu iparmu. Sepupu ipar apa? Dia hanyalah sepotong sampah. Siapa yang tahu berapa banyak pria yang telah menodainya? Lindsay, siapa yang mengajarimu bicara seperti itu? Bahasa yang sangat kasar. Apakah kamu tidak punya sopan santun? Duduklah dan makan. Atau pergi dari sini. Menatap orang lain seperti itu adalah perilaku yang sangat tidak sopan. Aku minta maaf, Bibi. Aku hanya berpikir Anda terlihat sangat cantik. Sangat lembut dan anggun. Itulah sebabnya aku sedikit terpesona. Chu Jin pasti mewarisi paras Anda. Kamu punya lidah yang manis. Ayah. Bukankah ayah menentang pernikahanku dengan Andia sejak awal? Kenapa ayah tidak senang sekarang? Karena aku memiliki orang lain di sisiku. Anya mungkin penuh perhitungan. Tapi di belakangnya, dia memiliki seluruh keluargaan. Mereka bisa membantumu. Dan gadis kecil yang kamu bawa kembali itu, dia sama sekali tidak punya latar belakang. Singkatnya, aku tidak setuju kalian berdua bersama. Ayah. Alasan keluargaan bisa mencapai status mereka saat ini. Sepenuhnya karena aku, demi kakek, membantu mereka. Oleh karena itu, aku tidak butuh bantuan mereka. Hatinya terlalu sederhana. Dia tidak bisa menyandang gelar Nyonya Chu. Jika dia dilempar ke arena politik, dia akan dilahap habis tanpa sisa. Aku akan mengajarinya. Lagi pula, jika dia tidak ingin terlibat dalam hal-hal ini, aku tidak akan memaksanya. Dia punya hak untuk memilih jalannya sendiri. Kamu benar-benar sudah berani melawan ya? Aku tidak bisa menang berdebat denganmu. Ayah,
Apa kamu sudah sadar? Jangan bicara terlalu kasar nanti. Dia pemalu. The film was translated and narrated by M Media. Fakta bahwa Paman Chu memanggilku hari ini menunjukkan dia masih menghargaiku. Aku tidak boleh membiarkan Tang Xiu pamer. Aku bertanya-tanya Nona Tang, dari keluarga bangsawan mana Anda berasal? Untuk bisa mendapatkan perhatian Chu Jin, latar belakang Anda pasti luar biasa bukan? Aku hanyalah anak dari keluarga biasa. Pertemuanku dengan Tuan Chu murni kebetulan. Tentu saja itu. Keluarganya tinggal di antah berantah. Uang kuliahnya, semuanya didapat dari kerja paruh waktu. Dia tidak punya uang sama sekali. Aku tidak tahu bagaimana dia bisa begitu beruntun. Dipilih oleh sepupuku. Sungguh dia tidak punya prestasi. Dan tidak punya kelebihan apapun. Dia memang tidak layak untuk Chu Jin. Tapi Nona Tang, kamu tentu punya cara tersendiri. Bukankah itu hanya mengandalkan wajah itu? Enya benar-benar kalah. Lagi pula, wanita seperti Shou Ya tak akan belajar memanfaatkan kecantikannya, menggunakan taktik rendahan seperti itu. Apakah Anda menyarankan bahwa di meja makan, bersikap agresif terhadap gadis yang baru Anda temui adalah taktik yang unggul? Aku mungkin belum layak untuk Fu Jin saat ini. Tapi itu tidak berarti aku tidak akan layak di masa depan. Khas seseorang dari latar belakang rendahan. Di mana sopan santunmu? Apakah ini sikap yang kamu gunakan untuk bicara pada orang yang lebih tua? Paman ketiga Anda harus ingat. Anda memiliki kehidupan yang kaya saat ini. Karena nama belakang Anda adalah Chu. Aku hanya bersedia membantu Anda karena aku junior. Kamu, apa maksudmu? Jika Anda berani tidak sopan kepada tunanganku lagi, hati-hati atau aku akan menarik The kembali film was saham-saham kecil yang Anda pegang translated itu. and narrated by M Media. Cukup. Xiao Jin akhirnya membawa seseorang pulang. Dan kalian semua malah bertengkar. Perilaku macam apa ini? Cukup makanlah. Tang Xiu, kamu benar-benar punya kemampuan. Bagaimana bisa semua orang membelamu? Tidak. Aku harus mencari cara untuk menjauhkannya dari Chu Jin. Aku ingat kamu ada kelas besok pagi. Aku akan mengantarmu kembali ke asrama malam ini. Dia kekasihku. Dan calon istriku. Apa maksudnya? Dengan apa yang dia katakan hari ini? Itu pasti hanya sandiwarakan. Kenapa aku terlalu banyak berpikir? Kamu benar-benar tidak layak untuk Chu Jin. Tidak ada prestasi sama sekali. Tidak ada kelebihan sama sekali. Apa yang sedang kamu pikirkan? Jadi Tuan Chu pun ditekan untuk menikah. Kali ini, Anda memintaku berakting untuk menenangkan orang tua Anda. Tapi bagaimana dengan lain kali? Siapa yang bilang aku sedang berakting? The film was translated and narrated by M Media. Tadi. Terima kasih Tuan Chu. Jika tidak ada lagi, aku akan pamit. Apa yang dikatakan Chu Jin barusan? Apa artinya? Apakah dia tidak sedang berakting? Tapi, Aku benar-benar tidak layak untuk Chu Jin. Tidak ada prestasi, tidak ada kelebihan. Yueyu, kenapa kamu ada di sini? Kenapa kamu belum kembali ke asrama? Yinu, ada sesuatu yang ingin kutanyakan padamu. Maksudku jika ada seseorang yang sangat berkuasa, benar-benar hebat,
Dan kemudian, mereka membawamu pulang untuk bertemu keluarga mereka. Dan bahkan mengatakan mereka serius tentangmu. Apakah Tuan Chu mengantarmu pulang? Tidak, tidak. Ini untuk temanku. Lalu. Tapi temanku. Dia merasa itu tidak terlalu realistis, karena dia hanyalah orang yang sangat biasa. Tidak peduli seberapa kuat seseorang. Pada awalnya, mereka juga hanyalah orang The biasa. film was Mereka translated berjuang untuk and naik narrated by melalui M kerja keras Media. dan perjuangan mereka sendiri, sama sepertiku. Bahkan dengan kekayaan keluargaku, jika aku tidak punya kemampuan, ayahku tidak akan menyerahkan perusahaan kepadaku. Yueyu, kamu adalah mahasiswa terbaik di departemen vokal. Kamu bermain piano dengan indah. Dan kamu berhati baik. Hidupmu baru saja dimulai. Jangan meremehkan dirimu sendiri. Aku mengerti. Permisi, apakah Anda? Tang Shiyue dari Departemen Vokal. Ya. Apakah ada yang salah? Akhirnya aku menemukanmu. Aku senior di departemenmu. Kamu harus tahu bahwa sekolah kita memilih siswa berprestasi setiap tahun untuk belajar ke luar negeri kan. Selamat kamu terpilih. Tapi aku tidak pernah mengisi formulir lamaran. Nilaimu sangat bagus dan kamu tidak punya kebiasaan buruk. Aku sangat merekomendasikanmu kepada profesor untuk kesempatan belajar di luar negeri ini. Benarkah? Bisakah aku benar-benar pergi? Tentu saja tanda tangani ini segera. Kita berangkat dalam 3 hari. Aku tahu latar belakang keluargamu sederhana. Ini adalah kesempatan besar untuk meningkatkan dirimu. Kamu pasti tidak ingin melewatkan kesempatan untuk maju bukan? Yinuo benar. Tidak peduli apapun, aku tidak bisa berhenti di sini. Jika aku tidak ingin dipandang rendah, aku harus bekerja keras untuk menjadi hebat. Aku harus memanfaatkan setiap kesempatan yang ada. Terima kasih, Kak. Aku akan memberitahumu saat waktunya tiba. Oke. Sampai jumpa nanti, Junior. Dah. Tang Shiyue. Siapa itu tadi? Seorang senior. Dia orang yang sangat baik. Aku belum memutuskan bagaimana cara memberitahu Chu Jin. Aku akan menunggu sedikit lebih lama. Aku sudah memutuskan. Beli saja tiketnya. The film was translated Kamu sudah and semakin dekat narrated dengan by senior M itu Media. akhir-akhir ini. Aku... Tuan Chu, ada sesuatu yang ingin kusampaikan. Aku akan pergi ke luar negeri untuk melanjutkan studi. Aku tidak setuju. Aku berangkat lusa. Aku sudah membeli tiketnya. Lusa. Kamu sudah merencanakan ini semua sebelum memberitahuku. Dan kamu akan pergi dengan senior itu. Senior yang membantuku mengisi formulir pendaftaran. Dan dia ikut bersamaku. Tang Shiyue, jangan lupa. Aku adalah atasan dan kreditormu. Aku bilang. Aku tidak setuju. Ya, aku memang berutang 1 juta padamu. Tapi aku pasti akan membayarnya. Jika kamu benar-benar tidak percaya padaku, aku bisa menulis surat utang untukmu. Jadi kamu ingin memutuskan hubungan sekarang? Tang Shiyue. Aku benar-benar membiarkanmu terlalu berani. Kabur dengan pria lain. Bukan itu maksudku. Lepaskan. Tang Shiyue, setelah sekian lama. Aku tidak pernah menyangka bahwa orang pertama yang akan kamu pukul adalah aku. Kamu benar-benar sudah punya nyali. Chu Jin. The film was translated and narrated by M Media. Kenapa? Kenapa kamu tidak pernah mendiskusikan apapun denganku sebelumnya?
Aku minta maaf. Apa aku membuatmu takut? Aku akan menemui Pei Jin. Beristirahatlah dengan baik di rumah. Jangan takut. Aku tidak akan kembali malam ini. Bukankah kamu membawa kelinci kecil itu pulang bersamamu? Jadi, apakah hubungan kalian kandas? Aku tidak tahu apakah aku membuatnya takut. Dia tiba-tiba memberitahuku bahwa dia akan pergi belajar ke luar negeri. Terus dia pergi sama senior. Seorang pria yang muncul entah dari mana. Kamu tidak cemburu kan? Aku beritahu ya, kamu 8 tahun lebih tua darinya. Di usianya, dia hanya mencoba bekerja keras. Apa yang salah dengan belajar di luar negeri? The Tang film was Xiu, translated tidak bisakah kamu and lebih narrated mempercayaiku? by M-Media. Apapun yang ingin kamu lakukan, kamu bisa sepenuhnya memanfaatkanku. Aku bisa membantumu menghindari semua risiko. Bodoh sekali. Apakah kamu mungkin takut kalau kelinci kecilmu pergi ke luar negeri? Dia akan lari dengan orang lain. Ciu tua, kamu terlalu tidak percaya diri. Bagaimana jika dia melakukannya? Lagi pula aku 8 tahun lebih tua darinya. Chou Jin benar-benar tidak pulang sepanjang malam. Mungkin dia memang tidak ingin menemuiku. Lupakan saja, aku akan kembali ke asrama. Aku lebih baik tidak menjadi pemandangan yang menyebalkan di sini. Senior, Halo senior. Aku tahu. Aku akan segera membeli tiket pesawatnya sekarang. Bangun sepagi ini. Terburu-buru ingin pulang menemui kelinci kecilmu. notifikasi transaksi dari Shanghai International Aviation. Berhenti makan. Kamu mau kemana? Mengemudi ke tempatku. Ada apa? Tang Xiu telah kabur dengan seseorang. Kelinci kecil itu cukup berani bukan? Aku pikir itu aneh kemarin. Di sekolah, dia tidak memiliki lingkaran sosial yang sangat kompleks. Jika ada rekomendasi untuk belajar ke luar negeri, seorang mahasiswa baru adalah kandidat terbaik. Bagaimana dia bisa tiba-tiba muncul dengan seseorang yang bahkan tidak dia kenal? Merekomendasikannya, pergi ke Kinten. Selidiki ini dengan jelas. Pasti ada yang salah di sini. Kamu mau kemana? Untuk menangkap seseorang. The film was translated Senior, and narrated bukankah by kita M-Media. seharusnya menemui profesor? Aku tidak jadi pergi, aku akan kembali. Bodoh. Kamu benar-benar tidak punya otak. Nonaan. Ini semua perbuatanmu. Program studi ke luar negeri itu bohong. Kamu sengaja melakukan ini. Bagaimana mungkin itu bohong? Aku sungguh ingin mengirimu ke luar negeri. Aku tidak akan pergi, aku akan kembali. Tang Xiu, kamu tidak punya pilihan. Aku secara pribadi mengirim jet pribadi untuk mengirimmu ke luar negeri. Aku ingin kamu pergi sejauh mungkin, menghilang dari pandangan Chu Jin selamanya. Aku tahu kamu menyukai Chu Jin, tapi jika Chu Jin tahu kamu melakukan ini, dia hanya akan semakin membencimu. Lagi pula ini penculikan. Ini melanggar hukum. Aku benar-benar tidak tahu apa yang Chu Jin lihat darimu. Tidak punya otak. Bagi orang luar, mereka hanya akan mengira kamu pergi ke luar negeri untuk studi lanjut. Kamu sendiri yang bilang pada Chu Jin bahwa kamu ingin pergi ke luar negeri. Jangan bilang, kamu benar-benar berpikir Chu Jin akan merendahkan diri untuk mencarimu. Apa yang kamu lakukan berdiri di sana? Ikat dia.
Mengapa kamu melindungiku? Kejar dia, dasar pecundang. Chujin. Chujin, dia sangat ingin pergi ke luar negeri. Aku hanya memberinya kesempatan. Dia terus mencoba segala cara untuk mendekatimu. Hanya demi uang, Chujin. Pertama kamu memberi Tang Yu 300.000 untuk menikahkan Tang Xiu. Lalu kamu menggunakan alasan studi lebih lanjut untuk mengirimnya ke luar negeri. Anya, kamu sudah melampaui batas. Chujin, biarkan aku menjelaskan. Jaga mereka di bawah pengawasan. Lapor polisi. Aku akan melaporkan ini ke polisi. Ya, The film was translated and narrated Mengapa by kamu M melakukan Media. ini padaku, Chujin? Apa sebenarnya yang kamu sukai darinya? Chujin, maafkan aku. Aku tidak bermaksud untuk berdebat denganmu hari itu. Kenapa kamu menangis? Aku tidak menyalahkanmu. Aku juga salah. Tidak itu, karena aku terlalu bodoh. Terlalu cepat percaya pada orang lain. Itulah sebabnya aku membuatmu kesulitan. Karena hari itu, mereka semua bilang aku tidak pantas untukmu. Jadi aku ingin bekerja keras dan memperbaiki diriku. Itulah sebabnya aku menangis. Aku pikir aku benar-benar punya kesempatan untuk belajar ke luar negeri. Riasanmu akan rusak kalau kamu terus menangis. Tang Xiu, aku tidak butuh bantuan orang lain. Oleh karena itu, di dalam hatiku, perasaanku padamu adalah yang terpenting. Lagi pula, aku justru merasa akulah yang tidak pantas untukmu. Ayo kita pulang dulu. jangan khawatir Tuan Chu. Percobaan penculikan dan tindakan melukai dengan sengaja. Itu cukup untuk membuatnya di penjara cukup lama. Begitu ingin menyenangkan orang lain. Apa kamu tahu kamu melakukan kesalahan? Bagaimanapun aku sudah membuatmu kesulitan. Yul. Sama-sama. Aku sudah membawamu pulang. Untuk menemui orang tuaku. Bukankah kamu berencana meresmikan hubungan kita? Resmi. Apa maksudmu resmi? Semua orang di lingkaran ini bilang bahwa Chiu Jin membawa tunangannya pulang. Jadi, apa kamu tidak mempertimbangkan untuk memberiku gelar? Tidak mungkin. Mereka semua berpikir, aku adalah calonnya Nyatul. Tidak. Kamu akan selalu menjadi Nona Tang. Kamu tidak perlu mengambil nama belakang siapapun. Tentu saja. Jika kamu bersedia menikah denganku, aku akan sangat bahagia. Aku, Jika kamu tidak bersedia, kamu harus menolakku. The film was translated and narrated by M Media. Kamu sudah bangun. kenapa kamu bangun sepagi ini? Bukankah kamu bosnya? Bahkan bos Pol harus bekerja. Apa kamu penasaran?
Kalau begitu kamu bisa datang ke perusahaanku untuk melihatnya sendiri. Benarkah? Setelah kamu selesai sekolah, aku akan meminta asistenku menjemputmu. Ya. Tuan Chu, Nona Tam sudah di sini. Yuyu, kamu di sini. Duduklah sebentar. Beri aku waktu sebentar. Pergi dan susun data. Mitra terpilih untukku. Brooke Tiao, kita baru bekerja sama sekali. Apakah kamu butuh aku mengambilkan berkasnya untukmu? Baik. Kamu boleh pergi. Ada apa? Wanita di dunia kerja itu sangat mengesankan. Mereka semua memiliki aura yang unik. Itu benar sekali. Ketika seseorang melakukan sesuatu yang benar-benar mereka cintai, selalu ada perasaan unik tentang mereka. Mereka sebenarnya tidak suka pekerjaannya. Mereka hanya suka uang yang mereka hasilkan saat bekerja untukku. Ini, kamu juga akan sehebat ini di masa depan. Surat penerimaan dari Konservatorium Musik Huasong. Konservatorium Musik Huashong, milikku. Ya, bukankah kamu ingin melanjutkan studi? Tidak harus di luar negeri. Huasong bagaimanapun juga adalah konservatori musik terbaik yang kita miliki. Tapi apakah ini termasuk menggunakan koneksi? Apakah itu salah? Sebelum aku menemuimu hari itu, aku sudah mengirimkan nilai dan prestasimu kepada para profesor di Huasong. Mereka sangat menghargaimu. Jadi, ini bukan menggunakan koneksi. Aku hanya memberikan perkenalan atas namamu. Kalau begitu aku berutang segalanya padamu. Jika tidak dengan begitu banyak pelamar setiap tahun, kapan mereka akan memperhatikanku? Terima kasih. Yuyu. Sebenarnya terkadang, memanfaatkan sumber dayaku dengan tepat bukanlah hal yang buruk. Kamu harus mengerti, mampu membuat seseorang bersedia melakukan sesuatu untukmu juga merupakan bakatmu. Masuklah. Halo Paman Bibi. Ibu ayah. Jangan terlalu formal, duduklah duduk. Kami hanya datang untuk menemuimu. Chu Jin memintaku untuk membantu merekomendasikanmu kepada para profesor di Huasong. Kamu sudah menerima surat penerimaan bukan? Bibi, apakah Bibi yang merekomendasikanku? Terima kasih banyak. Ibuku adalah seorang legenda di Huasong pada masanya. Dia adalah lulusan terbaik di seluruh sekolah. Bibi sehebat itu. Meskipun kamu sudah punya surat penerimaan, kamu tidak boleh lengah. Kau muda, harus selalu berusaha untuk mendaki lebih tinggi. Cukup. Tidak ada orang luar di sini hari ini. Singkirkan nada menceramahimu itu. Yuayo, The bolehkah film aku was memanggilmu translated begitu? and Tentu saja boleh. narrated by M. Pamanmu Media. memang terbiasa memegang kendali. Dia merasa perlu menceramahi setiap orang yang ditemuinya. Tolong jangan memedulikannya. Tidak sama sekali, Tou Jin sangat luar biasa. Ini semua berkat bimbingan paman. Diberi nasihat oleh paman, sebenarnya adalah hal yang baik. Tentu saja. Yuayu, kamu mulai sekolah bulan September kan? Ya. Kalau begitu pergilah berbelanja dengan Bibi. Mari kita lihat apakah ada sesuatu yang kurang. Bibi akan membelikannya untukmu. Gunakan kartu Xiaojin. Baiklah. Aku pergi. Ayah, terima kasih. Apa yang perlu disyukuri antara ayah dan anak? Awalnya, aku ingin mencarikan seseorang dari keluarga yang lebih kaya. Dengan begitu, hidupmu akan sedikit lebih mudah. Sekarang sepertinya, kebahagiaanmu adalah yang paling penting. Jadi kapan kalian akan menikah? Kamu sudah berusia 30 tahun. Aku masih menunggu untuk menimang cucu. Ayah Yuyu masih muda. Kami akan menikah setelah dia lulus. Mengenai anak, karirnya baru saja dimulai. Aku tidak bisa merampas haknya untuk mengejar jalannya sendiri di masyarakat. 1 bulan kemudian di Konservatorium Musik Huasong. Baiklah, berhenti mengantarku. Sedikit lagi, dan kamu akan sampai di dalam kelas. Saat kamu sampai di rumah setelah sekolah, ingatlah untuk menelponku. Aku akan datang menjemputmu. Dimengerti Tuan Chu. Aku pergi sekarang.
Beri aku ciuman. Aku benar-benar pergi sekarang. Dua tahun kemudian, di Konservatorium Musik Huaso. Kita lulus. Kita lulus. Hebat. Hebat. Kenapa kamu tidak menelponku saat kamu sampai? Kamu tadi hanya berdiri melamun di sana. Aku tidak melamun. Aku sedang menatapmu. Ayo pergi Nonatang. Aku punya hadiah untukmu. Ya. Ada apa? Begitu misterius. Selamat wisuda. Chu Jin, kamu sangat baik. Aku sangat menyukai hadiah ini. Dan ini, Asosiasi Cilo. aku tahu kamu menyukainya. Jadi aku mendirikannya khusus untukmu. Kamu tidak perlu merasa tertekan. Aku hanya ingin mengatakan ini. Aku punya kemampuan untuk menjadi jaring pengamanmu. Kamu bisa berani. Dan lakukan semua yang ingin kamu lakukan. Chu The Jin, film was Lagi pula aku 8 tahun translated lebih and tua darimu. narrated by M. Media. Aku sudah menempuh jalan panjang bersamamu. Selain hal-hal materi. Tidak banyak lagi yang bisa aku tawarkan padamu. Namun, aku tetap ingin bertanya, maukah kamu menikah denganku? kamu adalah hadiah terbesarku.